Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di channel Dapurnya Lasmi. Nah, di video kali ini aku mau masak menu hari raya Idul Fitri nanti. Jadi ini aku mau masak gulai kambing. Gulainya ini enak banget, dagingnya empuk, kuahnya juga gurih, dan yang paling penting aku masaknya pakai full rempah. Jadi nggak ada bau kambingnya sama sekali, bener-bener sama sekali nggak ada bau perengusnya. Ini tuh enak banget dimakan pakai ketupat, tambahin sama kerupuk, makannya abis pulang sholat Idul Fitri. Udah pokoknya nggak bisa berkata-kata apalagi. Langsung aja pertama kita siapkan 1 kg daging kambing. Kemudian ini untuk dagingnya sudah dipotong-potong kecil-kecil kayak gini dan udah dicuci bersih. Boleh kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan bumbu halusnya. Nah, untuk bumbu halusnya di sini aku pakai 5 buah kemiri. Lalu ada 5 siung bawang putih. Kemudian ada 12 siung bawang merah. Terus ada 2 buah kunyit seukuran telunjuk tangan. Ada 2 buah jahe. Lalu ada 1 buah terasi. Aku pakai terasi udang ABC yang besarnya segini. Dan ada 10 buah cabai keriting merah. Nah, aku juga pakai 3 sendok teh ketumbar dan juga 2 sendok teh merica. Ini masih butiran semuanya. Nah, ini tinggal kita masukin aja ke dalam blender yang tadi udah kita siapkan. Sebelumnya dipotong-potong kasar dulu supaya membantu kerja blendernya, biar blendernya nggak cepet rusak. Jadi ini dipotong kasar-kasar dulu kayak gini. Baru kita masukkan ke dalam blender. Nah, jangan lupa ditambahkan dengan secukupnya air biar bisa muter ya. Kemudian ini bisa kita haluskan. Nah, kalau udah ini masih ada bumbu tambahan lainnya ya. Di sini aku pakai 2 lembar daun jeruk ukuran besar. Kemudian ada 3 lembar daun salam. Lalu ada lengkuas, ini sekitar 2 cm udah dimemarkan. Dan juga ada 3 batang serai yang udah dimemarkan. Lalu ada 1 sendok teh penuh pala bubuk dan 1 sendok teh penuh kayu manis. Langsung aja kita siapkan secukupnya minyak, kemudian biarkan minyaknya panas dulu. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu ini bisa kita aduk dulu sebentar sampai tercampur rata. Kemudian kita tambahkan bumbu cemplungnya, ada serai dan juga ada lengkuas, kemudian daun jeruk dan juga daun salam. Ini kita masukkan semuanya. Jangan lupa untuk pala bubuk dan juga kayu manis bubuknya juga dimasukkan. Aduk rata, ini dimasak sampai bumbunya benar-benar matang. Sampai bumbunya benar-benar tanak ya. Ini penting kalau bikin gulai itu harus bumbunya benar-benar matang biar rasanya itu enak ya. Nah, ini bumbunya udah matang, bisa dilihat ini warnanya juga udah gelap, ini udah matang dan juga udah tanak. Sekarang bisa kita masukkan daging kambingnya. Lalu ini kita aduk rata dulu, dimasak sampai kambingnya itu berubah warna. Sambil diaduk-aduk aja, sampai dia itu tercampur rata dengan bumbunya dan juga dia berubah warna. Nah, ini bisa dilihat udah mulai berubah warna seperti ini. Kalau dagingnya udah mulai berubah warna seperti ini, bisa kita masukkan cairan santannya ya. Pertama akan aku masukkan santan yang encer dulu. Di sini aku pakai 1,5 liter santan encer. Aku pakai santan yang fresh dari buah kelapa yang diperas. Nah, ini bisa kita aduk dulu sampai rata. Ini dimasak sampai daging kambingnya itu empuk. Jadi ini sistemnya digodok pakai air santan yang encer. Karena nggak ada presto, biar empuk digodok aja. Nanti bumbunya malah jadi lebih enak karena lebih meresap ke dalam dagingnya. Nah, di tahap ini nggak perlu harus selalu diaduk. Cukup sesekali aja diaduknya. Biarkan dagingnya itu empuk. Nah, ini udah kelihatan ya, dia udah mulai mendidih banget dan juga udah mulai menyusut airnya. Sekarang aku tambahkan dengan seasoning. Di sini aku pakai 3 sendok teh garam. Kemudian ada 4 sendok teh gula pasir. Setengah sendok teh kaldu jamur.
Dan aku pakai setengah balok gula merah, ukurannya segini ya. Wajib banget pakai gula merah ya, biar masakannya itu enak dan yummy banget hasilnya. Nah, ini dilanjut masak sampai dagingnya benar-benar empuk. Nah, biar tahu dagingnya udah empuk atau belum, bisa diambil satu daging kemudian dipencet pakai tangan. Nah, kalau misalkan udah empuk, sekarang bisa kita tambahkan dengan santan kentalnya. Aku pakai santan kental sebanyak 1200 ml. Nah, kalau udah di tahap ini, kita harus selalu ngaduk-aduk ya, supaya nanti santannya nggak pecah. Jadi ini harus ditungguin, dimasak sampai matang sambil terus diaduk-aduk perlahan aja. Dimasak sampai mendidih atau sampai matang, sampai tidak bau santan mentah lagi ya. Nah, kalau udah, sesaat sebelum diangkat kita taburi dengan bawang goreng. Ini jadi makin gurih kalau pakai bawang tabur goreng kayak gini ya. Nah, ini udah siap kita sajikan. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like dan share. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Terima kasih udah nonton. Dapurnya Lasmi pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya.